Dan sama kayak kemartiran putih itu ya? Ya sama, itulah kematian putih dan kematian merah sama aja. Sama aja. Kematian merah itu karena dibunuh, kematian putih kan karena hidup rohani, itu kan perjuangan. Nah, di situ kan ada melawan daging, kedagingan kita. Melawan setan yang menggoda kita lewat kedagingan. Sebenarnya itu kan paling gampang. Dan godaan setan paling gede di dunia ini adalah menggoda manusia untuk tidak percaya bahwa setan itu ada. Kita sudah bicara tentang yang hal biasa, itu justru yang luar biasa pengaruh setan, seperti ketidaktahuannya tentang apa yang dia lakukan. Jadi setan juga adalah makhluk intelligence, ya. Kita tadi kan bicara tentang yang biasanya seperti ini, gitu. Yang nggak biasa, kayak infestation, operation, obsession, possession. Bisa jelaskan itu, Romo? Nah, maksudnya? yang tidak biasa tadi yang biasa ya, ordinary demonic influence. Ya. Yang extraordinary, tidak biasa, artinya itu jarang, tapi ada. Itu misalnya infestation. Infestation itu apa? Adalah pengaruh setan pada lokasi atau tempat tertentu. Misalnya rumah angker, gitu loh. Rumah angker dalam arti apa? Memang ada kegiatan demonik. Kenapa? Contoh, rumah itu dipakai dulu untuk perdukunan. Nah, itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi kejadian seperti itu. Ya, lalu karena ada peristiwa pembunuhan. Perdukunan, pembunuhan. Ya, pembunuhan, kematian tidak wajar sebenarnya kayak gitu loh. Ya, itu bukan karena ada hantunya, tapi karena setan memakai semua cara untuk bisa menunjukkan diri. Tapi tidak berarti, sekali lagi ini extraordinary, berarti bukan ordinary. Makanya selalu orang tanya saya, Romo bisa lihat nggak rumah saya ada setan atau enggak? Pertanyaan yang salah. Harusnya rumah saya ada Tuhan atau tidak? Kalau rumahmu ada Tuhan, tidak ada setan. Kalau rumahmu tidak ada Tuhan, mungkin kamu setannya. Ngerti nggak? Ya kan begitu kan? Kan kalau orang tanya saya, Romo tolong melihat rumah saya, apakah rumah saya ada setan enggak? Itu sekali lagi extraordinary, berarti tidak banyak terjadi. Tidak terjadi. Yang lebih mungkin adalah rumah saya ada Tuhan atau enggak? Harusnya seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya, kok kamu lebih takut setan daripada Tuhan? Iya. Ya kan? Harusnya rumah saya ada Tuhan enggak? Itu yang paling penting. Kalau Tuhan nggak ada setan, ya kan? Kalau nggak Tuhan, ya mungkin ada setannya karena kamu nyembah siapa? Nyembah dirimu, nyembah setan, atau kamu setannya gitu kan? Kasarnya kan? Itu kan gurauannya begitu, ngerti nggak? Ya. Jadi sebenarnya itu infestation itu pada lokasi tertentu itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Tapi itu kan tidak semua tempat dipakai perdukunan gitu, ngerti nggak? Iya. Pesugihan gitu kan? Iya. Nah yang kedua itu misalnya operation itu misalnya orang main dukun, guna-guna, itu operation namanya. Ngerti nggak? Itu pun juga kadang-kadang jarang kan. Tidak semua orang modern percaya pada itu, ngerti nggak? Kan misalnya kan kalau ada pengobatan nih, dukun dipanggil ke rumah, itu Nanti, bisa jadi ya? nanti. Itu bisa terjadi nanti. Nanti. Nah, itu saya mau jelaskan. Ya. Lalu kalau obsession itu orang selalu berpikir seolah dia itu ada kehadiran setan. Dikejar-kejar, dan kadang-kadang gejalanya suka bunuh diri, kecenderungan bunuh diri. Maka di buku saya digambarkan seperti itu, ada saya jelaskan. Yang ketiga kerasukan, namanya possession, bahasa kita kerasukan, tapi possession. Nah, itu yang extraordinary. Kan, karena ini jujur, kalau kamu tanya, mengapa saya katakan kadang-kadang tidak normal terjadi, maksudnya kurang. Perlu juga bantuan dari psikolog. Kadang ada orang mengatakan dia kerasukan padahal itu sakit jiwa. Ngerti nggak? Makanya seorang eksorsis itu harus punya teman dokter dan dokter psikolog. Harus punya tim? Tim, kayak gitulah. Oh, jadi sebelum dia betul-betul mengadakan prosesi liturgi eksorsis,
harus ada tim untuk screening itu. Ya, makanya kan saya selalu kadang-kadang banyak datang pada saya bilang kau periksa dulu kejiwaan kau. Karena kan pelayanan yang sangat mulia ini jangan dicampurkan dengan anaknya seolah semua anak-anak itu eksorsis. Sakit kepala karena diguna-guna. Ya sebenarnya enggak, butuhnya Panadol. Ngerti nggak? Iya. Ya kan begitu kan? Betul. Makanya dokter perlu. Ini hanya bisa dilakukan kalau semua unsur medis sudah dilakukan dan bahkan pengobatan dilakukan, tapi hasilnya hampir tidak ada atau tidak signifikan. Baru kita mengadakan hal seperti ini. Makanya biasanya saya minta mereka periksa. Ya kan, saya sakitnya kok rasanya dikerjain orang. Saya kok tiap hari sakit perut. Setelah diperiksa endoskopi mah. Ya kan begitu kan? Jadi kan nggak seperti itu. Jadi bukan orang datang pada seorang eksorsis dia langsung, oh ya kita doa. Bahkan memperburuk keadaan. Kenapa? Bisa gitu ya? Ya karena penyakitnya benar. Bukan setan kan? Iya. Coba kanker kamu bilang setan, mati kan? Iya, betul sih. Maksud saya itu seperti itu. Makanya ada kriterianya, harus ada tim, bahkan orang konseling. Dan kadang-kadang masalah seperti ini ada hubungan dengan psikologi juga. Misalnya orang yang kena trauma, ada berapa, supaya kamu tahu ada berapa pintu masuk setan bisa mempengaruhi manusia. Yang pertama, orang selalu berada dalam keadaan berdosa. Yang kayak tadi itu, godaan terus-menerus godaan berdosa. Kedua, dia sendiri mencari dukun. Ya lah kan, cari perkara kan. Yang ketiga, mungkin dia mengalami trauma. Tidak bisa mengampuni itu satu masalah loh ya, besar loh. Tidak bisa mengampuni itu? Bisa menjadi pintu masuk. Saya nggak mengatakan pasti, tapi bisa menjadi pintu masuk. Dan itu masuk kategori luka batin gitu? Luka batin. Ya kan? Kenapa? Karena setan kan benci. Kamu kan benci juga. Iya, betul. Ya kan? Nah, yang keempat itu karena misalnya, yaitu karena dia sendiri memakai jimat-jimat segala macam yang aneh-aneh gitu loh kan. Mencari perkara toh. Ngundang namanya toh. Betul. Nah, contohnya begitu. Nah, kalau pintu masuknya nggak ada, pasti juga bisa nggak ada. Ya minimal, ya kecil kemungkinan lah. Nah, satu yang saya ngomong karena mungkin kasus luka batin. Kan gejala histeris, gejala begini kan hampir sama dengan orang kerasukan toh. Ya kan? Nah, kita harus hati-hati. Meskipun ada kriterianya, kita harus ada teologinya, nanti saya jelaskan. Ya, tapi intinya gini loh. Yang tidak normal, di luar kenormalan lah, bukan normal lah, extraordinary, istimewa lah. Yang biasa kan godaan. Yang istimewa itu misalnya tempat atau lokasi yang dipengaruhi oleh kehadiran si jahat. Yaitu misalnya tempat itu tempat pedukunan yang gimana lah memang tempatnya gitu loh artinya. Kalau possession ini termasuk masuk gak sih dia dengan fungsi memori ya? Memori manusia dulu dia pernah luka batin ya, kita bicarakan dia pernah disakiti oleh... Ya itu satunya bisa pintu masuk kan, cuma saya kan ngomong bisa tapi belum tentu pasti. Ada kriterianya. Nah, itu kan hati-hati, makanya selalu ada asesmen daripada psikolog dan dokter. Makanya kalau kita mendoakan orang harus juga melihat ujuk-ujuk kamu datang, saya ini datang, Romo tolong doakan saya karena saya kemasukan setan. Pertanyaan saya, dari mana kamu tahu kamu kemasukan setan? Lah iya kan? Cerita kan? Oke, betul. Ya kan? Lalu kita melihat, ya kan? Ya orang kemasukan setan kan tidak pernah akan sadar bahwa dia kemasukan setan. Kok tiba-tiba kamu sadar dan kamu ngomong kamu kemasukan setan, dari mana kamu tahu? Ya cerita dong, kan ada diagnosanya. Sebab akibatnya cerita. Dari situ kita tahu, oh ini cuma hanya ya kamu psikolog sajalah. Ya. Atau kalau berat psikiater. Kan gitu kan? Kan begitu. Nggak bisa sembarangan ngomong. Makanya kalau sembarangan kita itu ya pokoknya segala macam kita anggap setan kan aneh. Makanya itu profesionalisme kan juga dituntut. Makanya ada kursusnya. Ya pengalaman kita juga ada. Jadi jangan salah sangka seorang eksorsis itu lain dengan pendoa yang asal ngomong aja gitu loh. Dia harus belajar dan tahu bahwa, makanya dalam hukum gereja dikatakan bahwa seorang imam boleh diangkat eksorsis kalau punya pengetahuan yang adekuat, memadai, punya kebijaksanaan dan kehidupan rohani tertentu. Ngerti nggak? Ya, dia kan harus punya pengetahuan pertama. Ya kalau enggak ya orang gila juga dibilang kemasukan kan. Nah itu kan.
Nah, hal begini kan harus dilihat, nggak segampang itu. Jadi hati-hati juga ya seorang. Iya, iya harus hati-hati, jangan meremehkan, jangan membuat pelayanan yang mulia menjadi picisan, seolah semua didoakan gitu. Masa ada orang datang pada saya kanker karena dikerjain orang, ya masuk akal nggak? Jelas-jelas kanker gitu loh. Ya, biologis itu ya. Ya ke dokter lah, bukan cari saya lah. Betul. Kalau minta saya doakan boleh, tapi jangan ngomong ini karena diguna-guna gitu kan aneh gitu loh. Ya kan kanker itu kok diguna-guna, gimana sih? Betul. Pak Romo, kayak tadi nih kita bicara tentang sedikit menyinggung tentang perdukunan. Nah, itu salah satu pintu masuk untuk setan. Yang saya sebut perdukunan, saya nggak tahu, kita harus samakan terminologi kita ya. Yang dimasukkan perdukunan menurut teologi itu adalah menyembah yang bukan Allah, meminta kekuatan yang bukan Allah. Namanya menyembah berhala. Jadi bahasa kata dukun, ada juga di tempat kita, daerah kita, dukun beranak kan. Itu bisa saja bidan tradisional. Ya. Makanya saya bilang kita samakan dulu arti dukun. Arti dukun ini kita samain dulu nih. Yaitu adalah suatu kegiatan di mana orang meminta kekuatan dan pertolongan dan doa dengan yang bukan Allah. Misalnya minta kekuatan pohon gitu loh, ngerti nggak? Contoh aja. Contoh. Atau gunung yang besar. Ya. Atau panggil nama nggak tahu siapa lah, saya nggak ngerti lah kan. Atau kayak misalnya dikasih batu misalkan sebagai kekuatannya, dia percaya kalau saya pegang ini saya kuat gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Itu yang kita ngomong perdukunan, kita samakan terminologinya. Karena di beberapa daerah misalnya dukun bisa sama dengan dokter tradisional loh ya. Ya seperti kita kan ke dukun, tapi sebenarnya tuh ahli pengobatan tradisional. Nah, kan kita harus hati-hati kata dukun. Maka Indonesia kan tidak ada kata yang tepat daripada itu. Sebenarnya tuh kan kamu ngomong okultisme. Nah okultisme itu yaitu semua menyembah kekuatan yang bukan dari Allah. Nah itu pasti salah. Tapi apakah bahaya dalam bahasa Indonesia? Dukun beranak kan sebenarnya bidan tradisional. Tapi kan bahasa Indonesia kan katakan dukun. Nah itu kan, ya kalau nggak hati-hati, itu kata yang sifatnya menyembah berhala. Padahal dukun beranak kan cuma nolong orang beranak sebenarnya. Nggak ada apa-apa gitu loh, ngerti nggak? Makanya kita samakan dulu arti kata perdukunan. Yang saya maksudkan perdukunan selalu identik dengan okultisme. Jelaskan sedikit Romo, kenapa itu bisa jalan pintu masuk? Lah jelas lah, kamu nyembah setan gimana kamu nggak bersatu dengan dia, nggak ngundang dia. Ya kan kamu ke sumbernya gitu kan. Itu kan jelas gitu mah, nggak usah diterangkan lagi. Ya itu kan namanya ngundang dengan sengaja kan. Ya mungkin tidak sadar juga boleh, tapi kan maksudnya kan kamu ngundang, udah tahu ini ritual yang misalnya bukan dari agama kamu masuk gitu loh. Yang nggak sadar nih maksud Romo tuh yang seperti apa? Ya kan ada orang yang berpikir cuma doa sebentar kok gitu loh. Ya kan. Bisa ikut menghadiri ritual itu, apakah bisa tergantung kekuatan daripada okultisme itu. Kalau setan yang disembah kuat gimana nggak kena? Bisa saja. Gitu. Kalau gini Romo, tentang perantara ya kita bicara ya. Sekarang kan maraknya terjadi dan kita juga tahu dari dulu bahwa ya tempat kita ini juga bagaimana tentang orang yang menjadikan tubuhnya itu sebagai perantara untuk komunikasi. Dari situ berhala. Itu dalam tradisi Katolik. Setidaknya saya ngomong sebagai orang Katolik dan iman Katolik, teologi Katolik, itu adalah penyembahan berhala. Itu namanya sians pelihat dan juga trans ya. Dalam arti itu ya. Bahkan itu menjadi medium. Itu pasti bukan ajaran agama Katolik. Pasti kalau bagi eksorsis Katolik langsung dieksorsisme. Orang yang menjadikan tubuhnya sebagai perantara. Iya. Saya tidak mengatakan itu ajaran agama Katolik. Saya kan nggak bisa bicara itu. Bahwa ada yang mengatakan bahwa boleh nggak boleh, ya silakan. Tapi ajaran Katolik mengatakan ini.